Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Masih menceritakan manga Blade bab terakhir, Thousand Year Blood War. Ichigo yang telah sampai di Ekomundo disambut oleh kapten pasukan pemburu Gilgi Opi. Bagaimanakah pertarungan mereka? Mari kita saksikan, check it out. Pada awal chapter 489, di sini diperlihatkan bahwa para wakil kapten GOTY 13 sedang berkumpul. Mereka berkumpul untuk menunggu rapat para kapten selesai. Sementara itu, Renji yang dari tadi menunggu melihat Rukia yang gelisah. Dia mengatakan pada Rukia, "Jika kau panik begitu, tak akan membuat rapat para kapten jadi lebih cepat selesai." Rukia pun seakan mengatakan pada Renji bahwa ini masalah besar. Mana mungkin dia bisa tenang. Tak lama kemudian, Kira pun mengatakan bahwa sebelum rapatnya selesai, ada sesuatu yang mengkhawatirkan Kira. Kira menyebutkan kejadian belakangan ini dari penyerbuan dari pemberontak, lenyapnya para Hollow dan orang-orang yang hilang di Rukongai, semuanya saling terkait. Namun Kira pun bertanya, apa di antara kalian ada yang menyelidiki di luar kawasan distrik 50? Kemudian Yachiru dengan semangatnya dia mengatakan, si Botak dan Yumichi dari divisi kami pergi ke distrik 64. Menurut penjelasan mereka menemukan jejak kaki yang berkumpul di satu tempat lalu hilang. Tak ada jejak kaki Hollow, maka dugaan sementara mereka berkelahi di sana. Kira pun sudah menduga hal itu. Menurut Kira, ada laporan dari penelitian di Rukongai bahwa taraf hidup di Rukongai mendadak turun sangat tajam di luar kawasan distrik 50. Dan semakin banyak orang yang memakai baju goni dan bertelanjang kaki. Kira pun menyebutkan bahwa menurut statistik selama 550 tahun terakhir, tidak ada yang memakai sandal di luar kawasan distrik 59. Bila ada jejak sandal di distrik 64, kemungkinan besar itu jejak kaki Shinigami. Di lain tempat, Ichigo yang sedarinya telah sampai di tempat pertempuran, kini disambut oleh kapten pasukan pemburu Gilgi Opi. Gilgi Opi pun mengatakan bahwa Shinigami yang memanggul Arrancar di punggungnya sangat menarik. Tapi Gilgi Opi pun tahu siapa bahwa itu adalah Kurosaki Ichigo. Lalu Gilgi Opi pun dengan diiringi prajurit di belakangnya memberikan sinyal bahwa Ichigo adalah potensi khusus dalam perang yang harus segera ditangani. Kemudian dengan raut wajah yang serius, Ichigo pun bersiap untuk memulai pertarungan. Dalam pikirannya, Ichigo mengungkapkan bahwa kecepatan mereka itu bukan Sunpo dan juga bukan Sonido atau Fulbering, namun sepertinya Hiren Kyaku yang dimiliki oleh Ishida. Pertarungan pun dimulai. Ichigo pun dibuat terkejut saat para prajurit itu mengeluarkan kalung dan busur seperti yang digunakan oleh Ishida. Ichigo pun berkata-kata, apa benar bahwa kalian adalah Quincy? Lalu Gilgi Opi pun menyuruhkan pertanyaan Ichigo itu. Bisa-bisanya kau datang ke sini melawan kami tanpa tahu siapa kami. Dari ucapan Gilgi Opi bahwa Ichigo merasa tapi tidak yakin dengan hal itu. Tiba-tiba Gilgi Opi pun mengeluarkan senjata menyerupai pedang dengan lambang seperti Quincy. Lalu dia pun menjelaskan bahwa mereka adalah Quincy. Ichigo pun kaget seakan tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Di sisi lain, menyadari ada pertarungan, para petugas pengintai memberikan pesan dari pasukan pemburu kepada sang raja Yuhaba bahwa Kurosaki Ichigo, si potensi khusus dalam perang, telah menyusup ke Ekomundo. Saat ini dia sedang bertarung dengan kapten pengawas Gilgi Opi. Terlihat Yuhaba pun langsung bergerak mengarahkan prajuritnya untuk berangkat ke Soul Society. Yuhaba pun berpikir, jika dia tidak tahu kenapa Ichigo ke Ekomundo, pertarungannya dengan Gilgi Opi akan membuatnya Ichigo sibuk. Dan saat yang sempurna inilah untuk menguasai Soul Society. Lalu Yuhaba pun memerintahkan untuk memberitahu semua stand Ritter bahwa Vandoris akan menginvasi Soul Society. Di lain tempat, di Soul Society, terlihat Kurotsuchi yang sedang memberikan penjelasan kepada komandan kapten bahwa dialah yang memerintahkan anggota divisi 12 agar membunuh 28.000 warga Rukongai tanpa izin.
Menurutnya itu akan memperbaiki keseimbangan roh. Yamamoto pun memberikan argumennya mengapa tidak meminta izin. Mengingat situasinya, dirinya pun mengizinkan. Lalu Yamamoto pun berpendapat bila Institut Penelitian dan Pengembangan bertindak lebih cepat, mungkin situasinya tidak akan seburuk ini. Menurut Kurosuchi, apa yang dikatakan Yamamoto Genryusai adalah salah. Karena menurutnya sejak pertama kali Ishida Uryu, si Quincy itu menyusup ke Serete sebagai Ryoka, dia pun sudah melihat kemungkinan ini dan sudah memperingatkan Yamamoto. Kurosuchi pun mengatakan bahwa Yamamoto Genryusai menjemputnya tidak berdasar dan mengabaikan peringatan itu. Lalu Kurosuchi pun menyalahkan komandan Kapten Yamamoto karena pada 1000 tahun yang lalu Yamamoto gagal membunuh orang yang dimaksud adalah sang Raja Quincy, Yuahaba. Kali di pertarungan Ichigo dan Kyuugi Oppie, serangan pun telah dilancarkan Kyuugi Oppie. Menurut Kyuugi Oppie, semuanya tepat sasaran dan dia seakan mengejek Ichigo bahwa seharusnya Ichigo tidak selemah ini. Lalu dengan Zanpakuto yang tertancap di bawah sambil menahan serangan dengan tangan kosong, Ichigo pun berkata-kata menurut Ishida, Quincy hanya menggunakan busur. Kemudian Ichigo mengembalikan serangan itu ke arah Kyuugi Oppie dengan tangan kosong. Boom, terjadilah ledakan di hadapan Kyuugi Oppie. Setelah mengembalikan serangan, Ichigo yang sedang menggendong Nel kini berlari ke arah Orihime dan Sado. Ichigo pun melemparkan Nel ke arah Orihime dan mengisyaratkan kepada Orihime untuk menjaga Nel baik-baik. Orihime pun menangkap Nel yang dilempar oleh Ichigo. Ichigo pun menyerang balik dengan satu tebasan ke arah Kyuugi Oppie. Dengan tenangnya, Kyuugi Oppie menyebutkan bahwa kalau masih ada yang bisa menghindari, menahan dan melempar kembali Healing Field dengan tangan kosong, itu akan membuatnya sadar betapa cacatnya tekniknya tersebut. Lalu, Ichigo pun berkata-kata bahwa panah Quincy punya nama sesusah itu. Tapi jangan khawatir, panahmu masih lebih kuat dari punya Ishida setelah terakhir bertarung dengannya. Merasa tahu Ishida yang dimaksudkan Ichigo bahwa itu adalah Ishida Uryu, Kyuugi Oppie pun mengungkapkan bahwa mustahil Healing Field milik Ishida lebih lemah dari miliknya. Tanpa basa-basi, Kyuugi Oppie pun mulai serius untuk memulai pertarungan sesungguhnya. Dia mengungkapkan bahwa setelah pertarungan ini, semakin banyak laporan yang akan dia sampaikan kepada Yang Mulia Yuahaba. Lalu Kyuugi Oppie pun menyebutkan kata Quincy Let Steel. Bersamaan dengan itu dia melepaskan sarung tangannya dan memperlihatkan lambang Quincy yang ada di tangannya. Ichigo pun kaget melihat apa yang ada di hadapannya. Kini Kyuugi Oppie berevolusi setelah melepaskan Quincy Let Steel-nya. Setelah bertransformasi, Kyuugi Oppie pun memberitahukan bahwa nama sebenarnya dari wujunya itu adalah Quincy Punstendich. Chapter 491, Inoue Orihime merasa aneh karena tidak ada ledakan gelombang Reishi dan dia tidak merasakan adanya reatsu pada perubahan Kyuugi Oppie. Lalu di pertarungan kini Kyuugi Oppie mulai bergerak menyerang. Dengan sombongnya dia menyebutkan bahwa apakah Ichigo merasakan denyutan kekuatan dari orang yang akan menghukummu Ichigo. Sementara itu Urahara yang dari tadi penasaran, dia sedang memikirkan tentang kekuatan Quincy. Dia memikirkan Ishida yang pernah kehilangan kekuatan Quincy-nya, penyebabnya adalah sarung tangan untuk memecah kepadatan partikel Reishi yang disebut Sunray Suto. Alasannya karena biasanya Quincy bertarung dengan memadatkan Reishi di sekeliling mereka. Setelah mereka berlatih dengan menggunakan sarung tangan, itu akan kekuatan penuh bisa diperoleh. Setelah melepas sarung tangan itu disebut Quincy Let Steel. Urahara pun beranggapan bahwa setelah melepas sarung tangan itu, kekuatan yang dikeluarkan bukan hanya kekuatan penuh tapi juga kekuatan terakhir. Efeknya akan menguras kekuatan Quincy mereka dan pada akhirnya mereka kehilangan kekuatan Quincy-nya. Di sela pertarungan, Ichigo sempat berpikir bahwa kekuatan yang digunakan oleh Kyuugi Oppie sama dengan yang didengar olehnya. Kyuugi Oppie pun menyerang langsung Ichigo. Dan melihat Ichigo yang sedang kebingungan, Kyuugi Oppie pun menjawab teka-teki pikiran Ichigo. Dia menyebutkan apa yang ada di pikiran Ichigo adalah beda.
Sambil menyudutkan Ichigo, Killjoy pun menjelaskan bahwa Queen Celestial yang dipikirkan Ichigo adalah kekuatan yang lemah. Itu adalah konsep yang sudah mati lebih dari 200 tahun, cuma peninggalan masa lalu. Killjoy pun menjelaskan secara rinci bahwa orang yang masih menggunakan teknik itu cuma Ishida Shogen, orang yang menolak perkembangan selama penelitian bertahun-tahun, berbeda dari Quincy Volstaging sebagai langit dan bumi. Sambil menahan serangan dari Killjoy, Ichigo pun tak begitu peduli dengan cerita itu. Tapi Ichigo mengerti bahwa kekuatan itu berbeda dengan Ishida. Lalu Ichigo mengeluarkan Getsuga Tensho-nya. Ichigo pun terkejut, Killjoy tidak terkena efek dari Getsuga Tensho-nya itu. Walaupun Zanpakuto Ichigo berada tepat di leher Killjoy, dengan santai Killjoy menyebutkan bahwa Ichigo seharusnya membidik dengan benar sebelum menebasnya. Dengan sombongnya Killjoy mengungkapkan bahwa itu tidak berguna karena dia tidak punya titik kelemahan. Menurut Killjoy, Ichigo menganggap wujudnya itu menyeramkan karena itu adalah tanggapan dari Shinigami pembangkang. Seharusnya penampilan sebagai penjagal yang suci harus tampak mengerikan dan mengancam. Lalu Killjoy pun mengeluarkan cahaya dari pedangnya itu. Inoue pun terkejut karena cahaya itu dapat mengelupas Santen Kenshin-nya. Lalu Sado pun beranggapan bahwa bukan cuma Santen Kenshin milik Inoue Harihime. Lantai pasir, batuan, dan bangunan yang terbuat dari reisi di Hekomundo berkumpul di sekelilingnya. Inoue pun juga beranggapan alasan kenapa dia tidak bisa merasakan gelombang reisi karena Quincy tidak memancarkan mereka menyerapnya. Dengan pedang yang dikelilingi reisi, Killjoy pun bersiap melancarkan kekuatan Volstaging-nya. Namun saat Killjoy melancarkan Volstaging-nya, muncullah sosok monster yang diketahui itu adalah Aion, monster peliharaan Tres Bestia. Killjoy pun bertanya-tanya monster apa itu. Muncullah Tres Bestia dalam keadaan terluka. Lalu Mila Rose pun menyebutkan bahwa mereka masih sanggup bertarung. Qian Sungmin pun mengatakan bahwa jangan meremehkan mereka. Apache pun memerintahkan Aion untuk segera menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Aion pada Killjoy. Aion pun bersiap untuk menyerang. Apache pun menjelaskan bahwa Aion adalah monster yang diciptakan dengan menggabungkan tangan kiri mereka. Aion sangat kuat dan tidak pandang bulu. Dengan tenang Killjoy menyebutkan bahwa monster itu tak akan bisa mengalahkan Volstaging-nya. Aion pun mengamuk dan menghancurkan serangan pada Killjoy. Serangan brutal pun dilancarkan oleh Aion. Killjoy pun sementara ini hanya menerima serangan itu. Penuh percaya diri, Apache menganggap bahwa Killjoy sangat kokoh. Diakuinya karena setelah serangan Aion, tubuh Killjoy pun masih lengkap. Tiba-tiba Apache pun tertusuk oleh pedang Killjoy. Qian Sungmin dan Mila Rose pun kaget karena Killjoy masih bisa bergerak. Dalam keadaan terluka, Killjoy menyebutkan bahwa dia harus menyarankan Yhwach untuk menyesuaikan tingkat kekuatan bloodnya. Lalu Killjoy pun bersiap kembali untuk mengakhiri pertarungannya dengan Tres Bestia. Melihat serangan dari Killjoy, Ichigo, Sado, Orihime, dan anggota Tres Bestia pun terkejut dengan serangan yang dilancarkannya. Killjoy pun menunjukkan Aion sebagai target utamanya untuk dimusnahkan. Tak menunggu waktu yang lama, Aion yang menjadi target Killjoy kini bergegas untuk menyerang Killjoy. Mila Rose pun dengan rasa khawatirnya dia ingin mencegah dan menahan Aion untuk menyerang Killjoy. Semuanya sudah terlambat. Aion yang tak mendengar perkataan Mila Rose kini dihajar oleh Killjoy. Mila Rose dan Qian Sungmin terkejut melihat Aion yang dibabak belur karena serangan tersebut. Kini Killjoy serius ingin mengakhiri pertarungannya dengan Tres Bestia. Killjoy pun ingin menggunakan jurus yang menggunakan kemampuan dasar Quincy, mengumpulkan reisi dan memperbudak reisi. Jurus yang digunakan Killjoy bernama Skla Fairy. Sekedar penjelasan, jurus Skla Fairy yang dikeluarkan Killjoy ini mirip seperti pelepasan Zanpakuto Shinigami, yaitu Bankai, tahap akhir Zanpakuto. Dengan wujudnya sekarang yang telah berevolusi, Killjoy pun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak mau menggunakan karena Killjoy menganggap
wujud sayap sucinya berubah menjadi bentuk yang terlihat keji dan kotor. Milaros dan Jiang Sungmin pun seakan kaget dan khawatir melihat wujud Kilgiopi tersebut. Milaros dan Jiang Sungmin mundur dan melarikan diri karena merasa takut melihat evolusi dari Kilgiopi. Saat Milaros dan Jiang Sungmin melarikan diri, mereka bertemu dengan Sado dan Orihime. Ada dua orang yang di depan mereka. Milaros mengungkapkan bahwa dia tidak tahu siapa itu karena dua orang itu mempunyai reiatsu yang kuat. Tapi dia mengkhawatirkannya karena akan sangat buruk sekali jika musuh menyerap reiatsunya. Lalu seakan tahu siapa itu, Milaros menyebutkan bahwa itu adalah putri yang diculik oleh Aizen. Milaros menanyakan pada Orihime apa yang dilakukannya di Ekomundo. Seakan merasakan keadaan gawat, Jiang Sungmin pun mengungkapkan bahwa jika ingin menanyai mereka nanti saja, karena melihat kemampuan yang dimiliki oleh Kilgiopi benar-benar menjadi ancaman bagi Ekomundo dan Soul Society. Dilihat dari struktur bangunannya yang terbuat dari resi, bahkan tubuhnya dan tubuh Orihime akan hancur. Menurut Jiang Sungmin bahwa kemampuan yang dimiliki Kilgiopi dapat menghancurkan reiatsu menjadi berkeping-keping, sehingga tak ada yang bisa dilakukan mereka dan bahkan mereka tak akan menang melawan Kilgiopi. Tak lama kemudian Kilgiopi pun berada tepat di belakang Jiang Sungmin. Kilgiopi pun menyebutkan bahwa mereka gagal menyadari kalau dia lebih kuat dari mereka. Akhirnya Kilgiopi pun berhasil melancarkan dan mengalahkan Milaros dan Chung Singmin. Setelah berhasil mengalahkan Tres Bestia, Kilgiopi pun berpendapat bahwa melihat mereka yang berusaha mati-matian, dia sadar karena kematian dari yang lemah memang tak enak dipandang. Dia tak tahan melihatnya. Kilgiopi seakan melihat ke arah belakang dari tubuhnya, terlihat Ichigo dengan secara tiba-tiba menyerang Kilgiopi. Lalu Ichigo mengeluarkan bangkainya. Ichigo menganggap bahwa jika dia menghancurkan kepala Kilgiopi, dia merasa Kilgiopi tak akan bisa menggunakan jurus budak suci lagi. Kilgiopi pun menahan serangan Ichigo. Dengan tenang Kilgiopi mengungkapkan bahwa tak ada gunanya memahami hal itu jika Ichigo tak mampu melakukannya. Dia merasa bahwa Ichigo benar-benar menjengkelkan. Akhir chapter 494 di Soul Society dalam keadaan darurat dijelaskan bahwa Departemen Penelitian dan Pengembangan berhasil mendeteksi reiatsu lawan di 16 titik lokasi pertempuran. Di sini Akon dibuat khawatir saat menerima laporan bahwa reiatsu wakil kapten divisi 3 Kira Izuru telah menghilang. Begitu juga reiatsu 3 pemilik kursi di divisi yang sama juga menghilang. Seakan tak percaya, lebih dari 1000 korban tewas hanya 7 menit setelah penyerangan. Akon berpikir bahwa keadaan terlalu gawat dan tidak mungkin Society akan menang. Lalu Akon mendapat ide untuk menghubungi Ichigo, lalu memerintahkan ke bawahnya untuk segera menyambungkan komunikasi dengan Ichigo. Mereka pun dengan segera menghubungi Ichigo lewat rencana Shinigami pengganti milik Ichigo. Mereka juga bingung setelah menghubungi Ichigo lewat rencana Shinigami pengganti, karena rencananya ada di dunia manusia tapi Ichigo tidak di situ. Lalu terungkap bahwa jejak roh milik Ichigo berada di Ekomundo. Menurut laporan, rencana Shinigami pengganti milik Ichigo berada di markas Urahara Kisuke. Mendengar rencana milik Ichigo berada di tempat Urahara, akan berpendapat bahwa Urahara bersama dengan Ichigo. Lalu dia memerintahkan untuk menghubungi Urahara. Terhubunglah koneksi ke Urahara Kisuke lewat ponsel milik Urahara. Akon langsung memberitahu kepada Urahara bahwa ini keadaan darurat. Akon meminta kepada Urahara untuk menyambungkannya ke Ichigo, karena Akon tahu bahwa Ichigo berada bersama Urahara. Menurut Urahara itu mustahil karena Kurosaki Ichigo sekarang sedang bertarung dengan seorang Quincy menyebut dirinya sebagai Kapten Jack Darne di Ekomundo. Merasa terkejut mendengar perkataan Urahara, Akon pun berpikir bahwa para Quincy pun sudah bergerak di Ekomundo. Ichigo pun menyadari hal itu dan bergerak lebih dulu daripada mereka. Akon merasa Ichigo bisa mengejutkannya karena tindakannya yang cepat. Menurut laporan Urahara bahwa pertarungan Ichigo seimbang, bahkan Ichigo sedang menekan lawannya.
Bahkan Urahara menyebutkan bahwa lawan kelihatannya mau menyegel bangkai Kurosaki Ichigo atau semacamnya, tapi penyegelannya tidak berhasil. Kembali di medan pertarungan, kini Kyuubi Oppie dibuat tertekan oleh Ichigo. Merasa dirinya tertekan, Kyuubi Oppie berpikir bahwa dia tak boleh membiarkan Ichigo menggunakan bangkai. Namun dia gagal mengambilnya. Dia menganggap kemampuan Ichigo cuma sampai di situ, tapi dia bertanya-tanya kenapa Ichigo bisa menahan imbang bahkan menekan dia. Padahal Kyuubi Oppie sudah pada mode post-standing dan juga menyerap monster yang tadi menyerangnya. Ichigo pun terus memberikan perlawanan ke Kyuubi Oppie, lalu Kyuubi Oppie melancarkan serangan ke arah Ichigo. Tapi dengan sigapnya Ichigo menghalau serangan itu. Ichigo dibuat heran karena Arrancar yang sempat bertemu dengannya juga ingin menyegel bangkainya. Dia pun merasa bingung karena mereka sebegitunya ingin menyegel bangkai miliknya. Dalam keadaan terpojok, Kyuubi Oppie berpikir bahwa ini gawat. Kekuatan serangan Ichigo memang berbahaya. Dia tidak bisa merespon kecepatan serangan dan dia juga tidak bisa membuka pena bloodnya terus-menerus. Jika dia terus membuka pena bloodnya, dia tidak bisa mengalirkan arteri bloodnya. Serangan tanpa arteri blood tidak bisa menang melawan bangkai. Ichigo pun bertanya-tanya tentang kemungkinan musuh takut pada bangkai. Tiba-tiba Kyuubi Oppie menerima serangan dalam keadaan diserang. Kyuubi Oppie menyebutkan bahwa Panderit tidak takut apapun. Serangan itu berasal dari Urahara Kisuke. Urahara pun berpendapat bahwa dia bersyukur karena Ichigo. Jiwa si musuh sudah melemah dan Urahara bisa melukai musuh dengan fatal. Lalu Urahara pun menyerahkan ponselnya ke Ichigo. Urahara pun menyuruh Ichigo untuk segera ke Soul Society karena situasi di sana darurat. Urahara pun sudah membuka gerbang Garganta. Ichigo pun menerima telepon dari Akon. Sementara itu pada chapter 499, Hyosu selaku anggota Institut Penelitian dan Pengembangan. Dia memberikan perintah untuk menghubungi tim Rite bahwa untuk meneruskan pesan kepada 13 divisi secepat mungkin karena mereka berhasil mengirimkan sinyal SOS kepada Ichigo Kurosaki. Menurut laporan bahwa Ichigo telah meninggalkan Higekimondo dan sedang menuju Soul Society. Lalu dengan sigapnya Ichigo pun keluar dari pertarungan dan menuju gerbang Garganta yang telah disiapkan oleh Urahara. Di sisi lain, Rin yang sedang memegang alat komunikasi dan seakan merasa cemas, dia pun berpikir bahwa Ichigo pasti akan menyelamatkan Soul Society. Ichigo yang sedang menerima telepon mendapat informasi bahwa di Soul Society dalam keadaan darurat. 2.245 pasukan, 18 atasan, dan 1 wakil kapten yang reaksinya telah menghilang. Menurut Ichigo, jika reaksi mereka hilang, itu artinya mereka sudah mati. Menurut laporan Rin menyebutkan bahwa belum bisa dikonfirmasi hilangnya reaksi wakil kapten. Tapi yang pastinya para pemberontak menyebut diri mereka adalah Stand Ritter dan memakai pakaian yang mirip dengan Quincy. Pasukan tersebut, Stand Ritter, memiliki 16 anggota yang kekuatannya setara dengan kapten, bahkan ataupun lebih dari kapten. Sementara itu, Akon menyebutkan bahwa Stand Ritter mampu mencuri bangkai. Ichigo pun terkejut dengan pernyataan itu. Menurut Akon, kapten dari divisi 2, 6, 7, dan 10 bangkainya telah diambil oleh Stand Ritter. Dalam bayangan Ichigo, Itsugaya, Toshiro, Komamura, Byakuya, dan Soipon seakan tidak percaya bangkainya telah diserang oleh Stand Ritter. Tiba-tiba Urahara memotong pembicaraan dan mengungkapkan informasi ada 3 kemampuan utama Quincy. Urahara menyebutkan yang pertama, Quincy Full Standing. Menurutnya, Quincy Full Standing mudah untuk dipahami karena penampilan dan kekuatan mereka berubah dengan nyata. Kedua, disebut Blood. Berdasarkan informasi, Blood adalah aliran Reishi yang mengalir ke pembuluh darah, meningkatkan serangan dan pertahanan secara drastis. Ketiga, pencurian bangkai. Musuh menggunakan lempengan logam untuk mencuri bangkai, tapi musuh gagal mengambil bangkai Kurosaki Ichigo. Urahara pun menyuruh Ichigo jangan memaksakan diri dan
pun akan pergi masuk ke society. Tiba-tiba ada sekumpulan cahaya yang berbentuk resi menuju gerbang Garganta. Ichigo pun terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Gerbang Garganta pun seakan menutup sendiri setelah cahaya itu berada di situ. Ternyata yang menutup gerbang Garganta itu adalah Kilgi Opi yang mengeluarkan Ransoi Tengai. Kilgi Opi pun menyebutkan bahwa dia tidak akan membiarkan Ichigo pergi ke Soul Society. Dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk menghentikan Kurosaki Ichigo karena perintah dari Yuhaba. Kemudian Kilgi Opi melancarkan Ransoi Tengai ke arah Ichigo. Ichigo pun menahan Ransoi Tengai-nya itu. Tapi ternyata Ichigo terperangkap oleh Ransoi Tengai yang dilancarkan oleh Kilgi Opi. Ichigo terperangkap di dalam gumpalan Raizi yang menyelimuti Ichigo. Ichigo pun terheran dengan apa yang terjadi. Kilgi Opi pun tertawa dan merasa puas karena telah membuat Ichigo terperangkap di gumpalan Raizi tersebut. Dia menyebutkan bahwa begitu menyedihkan Ichigo terperangkap di kurungan gelap itu dan Ichigo tak akan bisa pergi menyelamatkan Soul Society. Lalu Kilgi Opi pun menutup gerbang Garganta. Pada chapter 500, Ichigo berusaha untuk keluar dari perangkap itu. Ichigo pun menghubungi Akon dan melaporkan apa yang terjadi padanya, namun sayangnya komunikasi mereka terputus. Setelah itu Ichigo merasa bingung karena dia dapat mendengar semua orang meskipun mereka tidak berada di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Mendengar semua itu, Ichigo pun berusaha untuk menghancurkan gumpalan Raizi tersebut dan keluar dari situ. Lalu di sisi lain Kilgi Opi pun menjelaskan bahwa Ichigo tak akan bisa keluar dari sana karena menurutnya Yuhaba memberikan huruf J adalah Kilgi Opi the Jail dan Ichigo tak akan bisa keluar dari penjaranya. Namun ternyata tiba-tiba tubuh Kilgi Opi pun terbelah dua akibat serangan yang didapatnya. Urahara pun terkejut saat ada serangan menuju Kilgi Opi. Lalu pada akhir chapter 500 di hadapan Urahara ada sebilah pedang mengarah pada tepat di wajahnya. Bagaimana, seru kan? Sekian review Manga Bridge. Nantikan yang lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.